Tahukah kamu, di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, angka kejahatan bisa mencapai 2 kali lipat dibandingkan negara dengan ekonomi stabil. Kenapa bisa begitu? Mari kita cari tahu alasannya lebih dalam. Bayangkan hidup di lingkungan di mana makanan sulit didapat, tempat tinggal tidak layak, dan peluang untuk pendidikan hampir tidak ada. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang keputusasaan dan keterasingan. Inilah kondisi yang mendorong banyak orang di dalam dunia kejahatan. Menurut World Bank, lebih dari 700 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar per hari, banyak dari mereka terjebak dalam siklus kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara kemiskinan dan kejahatan. Di banyak negara, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Menurut sebuah studi dari United Nations Office of Drug of Crime, kemiskinan menciptakan kondisi yang kondusif bagi kejahatan dengan meningkatnya keputusasaan, ketidakpuasan, dan perasaan tidak memiliki harapan. Ketika seorang hidup dalam kemiskinan, mereka seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, atau pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan bisa menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kemiskinan juga mempengaruhi kesehatan mental dan psikologi seseorang. Stres yang berkepanjangan, ketidakpastian hidup, dan perasaan tidak berdaya bisa memicu perilaku agresif dan kriminal. Menurut penelitian juga, orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki risiko paling tinggi untuk mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Dalam kondisi seperti ini, kejahatan seringkali terlihat sebagai jalan keluar yang paling cepat dan mudah. Apalagi jika seseorang merasa bahwa sistem sosial dan hukum tidak adil atau tidak memihak kepada mereka. Selain faktor individu, lingkungan sekitar juga memainkan peran penting, di mana komunitas miskin, norma sosial, dan tekanan dari teman sebaya bisa mendorong seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Menurut sebuah penelitian, anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal di masa dewasa. Kurangnya dukungan dari keluarga, pendidikan yang buruk, dan kurangnya peluang pekerjaan membuat banyak orang merasa tidak punya pilihan selain mengikuti jejak orang-orang di sekitar mereka. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat beberapa kasus yang nyata. Di beberapa negara seperti Venezuela dan Honduras, tingkat kemiskinan dan kejahatan sangat tinggi. Angka pembunuhan di negara-negara ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Menurut laporan dari Human Rights Watch, kondisi ekonomi yang buruk di Venezuela telah mendorong banyak orang untuk terlibat dalam kejahatan, termasuk perampokan, pembunuhan, dan perdagangan narkoba. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi pula. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kemiskinan dan kejahatan. Namun, tidak semua suram. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kejahatan, seperti program bantuan sosial, pendidikan, dan pelatihan kerja adalah beberapa cara yang bisa membantu. Investasi dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mencegah kejahatan. Pemerintah, organisasi non-profit, dan komunitas lokal harus bekerja sama untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Hanya dengan cara ini kita bisa memutus siklus kemiskinan dan kejahatan. Jadi, mengapa kemiskinan menjadi akar dari kejahatan? Karena kemiskinan menciptakan kondisi yang mendorong keputusasaan, mengikis moralitas, dan memberikan sedikit pilihan selain terlibat dalam kejahatan. Namun, dengan cara dan kerjasama dan upaya bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasimu untuk video-video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.